Bapak dan Ibu warga Jemaat Pepantan Gunung Anyar, saat ini panjenengan dimanapun berada, juga warga Jemaat GKJ Rungkut, serta seluruh Bapak dan Ibu saudaraku saat dimanapun panjenengan berada mengikuti ibadah ini. Ibadah Pepantan Gunung Anyar dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan di awal pekan. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui channel YouTube kami. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Nah, ya. Kami berharap demikian juga dengan panjenengan semua dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah hari ini, kita satukan hati bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu, mari kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri, bersama-sama kita merasakan lawatan Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama dan kedua, indahnya saat teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di Jemaat Rungkut khususnya Pepantan Gunung Anyar dan juga saudara-saudariku dimanapun berada. Di pagi hari ini mari kita bersama merayakan hari Sabat Tuhan dan di tengah-tengah bulan kesaksian dan keluarga. Kami percaya bahwa kita semua berada di dalam kasih dan penyertaannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama sebelum memulai ibadah ini mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pokok pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya, serta yang setia kepada janji kasih-Nya kekal selamanya. Dan terimalah
kasih karunia, dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersama akan menggumuli dalam ibadah ini adalah tema keluarga kuat menghadapi penolakan, dan didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9b. Demikian firman-Nya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Di tengah-tengah sukacita dan bakti kita kepada Tuhan, mari kita juga mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat beberapa waktu yang telah kita lalui bersama. Dan pengakuan dosa ini akan kita wujudkan dalam bentuk sebuah nyanyian dengan judul Dari Kungkungan Malam Gelap, nyanyian Kidung Baru nomor 10, bait 1 dan 2. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan
Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah, dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, tentunya Tuhan tidak tinggal diam terhadap apa yang telah kita akui bersama di hadapannya. Tuhan berkenan memberikan berita pengampunan kepada kita semuanya. Dalam Amsal 16 ayat 6 demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Diberkatilah kita semuanya yang mendapatkan berita pengampunan ini. Amin. Mari kita sambut berita pengampunan ini dengan nyanyian Karena Kasih-Nya dari nyanyian Kidung Baru 85 bait 1 dan 2. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh jalan, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Markus 6. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Markus 6
ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar dan dahsyat, yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal dan kami boleh memperoleh persekutuan oleh karena karya penyelamatan di dalam penderitaan dan kebangkitannya di kayu salib. Saat ini kami mengucap syukur karena kami juga boleh merenungkan, membaca firman Tuhan yang begitu ajaib. Kami mohon supaya Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami semua. Terlebih bagi Ibu Pendeta Dwi Puji, biarlah Tuhan yang mengurapinya, supaya setiap perkataan dan pemberitaan yang disampaikan tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mempelajari, merenungkan, dan bahkan berkat tersedia bagi kita yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan mari kita hayati bersama. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kuat menghadapi penolakan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita pernah merasakan penolakan? Nah, baik itu ditolak pacar, atau ditolak menantu, atau ditolak tetangga kita, atau ditolak oleh masyarakat di sekitar kita, atau mungkin kita ditolak oleh tempat kita bekerja, rekan-rekan kita tempat bekerja. Nah, kira-kira bagaimana reaksi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Apakah saudara sedih atas penolakan ini? Karena merasa, berarti saya ini seperti apa? Apakah saudara-saudara marah? Jengkel Bapak, Ibu, saudara sekalian? Karena panjenengan merasa bahwa, loh, kenapa saya ini ditolak? Kenapa cintaku ditolak? Maka ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, karena kita marah, kita jengkel, maka kemudian kita menjadi dendam, sumpah, mengutuk, dan banyak sekali yang kita lakukan karena sakitnya ku di sini, karena ditolak. Lalu kemudian kita mencari kambing hitam atas penolakan itu. Oh, mungkin dia iri dengan saya, atau mungkin aku sudah seperti ini, kenapa dia tidak mau menerima saya? Oh, mungkin dia memang orang seperti itu, dia nggak tahu adat, dia itu nggak pernah belajar dan sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan mungkin Tuhan juga kita salahkan. Aku ini sudah melayani seperti ini, kenapa Tuhan menolak saya dengan tidak ada apa-apa dan tidak ada berkat dalam hidup saya? Saya sudah berdoa sedemikian rupa tapi Tuhan tidak mau menerima saya. Keterlaluan Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Namun ada juga reaksi refleksi. Dia tidak menahan, tidak langsung marah, emosi, tetapi berusaha untuk menahan diri, untuk tidak cepat bereaksi. Kemudian dia introspeksi. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya kok bisa ditolak? Apa ya kira-kira yang membuat saya ini ditolak? Karya besar apa yang dapat saya pelajari dari penolakan ini? Hal apa ya kira-kira yang bisa saya ubah? Saya kira kalau refleksi seperti ini akan membuat seseorang itu tidak menjadi sedih, putus asa, berkepanjangan sedihnya sampai akhirnya ngelokro, putus asa, bahkan kemudian tidak akan merasa dendam, tidak ada kata sumpah, serapah, kutuk, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu nyun sewu, dari 3 hal sedih, marah, jengkel tadi, kemudian refleksi, kira-kira yang kita rasakan ketika kita mendapatkan penolakan itu yang mana? Yang sedih kah? Yang marah dan jengkel kah Bapak Ibu? Atau kemudian merasakan, merefleksikan atas penolakan itu terhadap perbaikan
dan pertumbuhan norma etika yang kita lakukan. Untuk bisa mengambil keputusan bersama dan mungkin mengubahkan keputusan kita, jikalau itu kita terima dengan sedih dan marah jengkel, mari kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, di mana setiap hari Minggu kita diajak untuk membaca 3 bacaan. Tetapi kita akan merenungkan secara khusus dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ketika dalam Yeskiel 2 ayat 1 sampai 5, di sana ada tokoh, memang Tuhan tokoh kita, yang kemudian mengutus Yeskiel. Di mana pada zaman itu Bapak Ibu, itu mereka bangsa Israel itu mengalami pembuangan di Babel. Dan juga pada saat itu mungkin masa kehancuran daripada Yerusalem. Nah, mengalami hal seperti itu bangsa Israel sungguh-sungguh marah kepada Tuhan. Menolak Tuhan. Karena Tuhan itu dianggap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang mereka alami. Namun melihat situasi seperti itu, Tuhan tidak marah. Tuhan juga tidak jengkel. Tuhan juga tidak menolak mereka. Tapi tetap Tuhan ada di tengah-tengah mereka, berkarya dengan penuh kasih di tengah-tengah mereka. Kemudian maka dihadirkanlah Yehezkiel untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan kepada mereka. Namun ternyata apa yang disampaikan, apa yang diberitakan oleh Yehezkiel ini juga ditolak oleh mereka. Nah, apakah hal ini menyebabkan Tuhan itu menjadi marah, menjadi jengkel, walaupun mungkin sedih apa yang dirasakan oleh Tuhan terhadap umatnya ini? Tidak. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan tetap menuntun dan memimpin mereka. Kemudian dalam bacaan yang kedua kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika berada di Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di 2 Korintus ini ketika itu hal ini disaksikan, ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Korintus karena pada saat itu jemaat Korintus juga menolak Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami kesulitan karena dia dihina, ditolak dengan keras, dituduh, bahkan dia dituduh menjadi rasul palsu di tengah-tengah keberadaan mereka. Nah, penolakan ini tidak menyurutkan pelayanan Rasul Paulus. Ia tidak reaktif, Bapak Ibu, tetapi dia reflektif. Buktinya apa? Rasul Paulus ketika ditolak, dituduh menjadi rasul yang palsu di tengah-tengah kehidupan mereka, Rasul Paulus ini dengan kebesaran hati yang luar biasa, dia tetap melayani mereka. Dia mengakui bahwa dia ada kelemahan. Dia juga merasa bahwa apa yang dialaminya itu juga ada hal-hal yang mungkin dipandang oleh jemaat itu tidak sebagaimana apa yang menjadi harapan dari jemaat itu. Ia tenang, ia sabar. Rasul Paulus juga ikhlas, Bapak Ibu. Nanti bisa dipirsani dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 bagaimana keikhlasan daripada Rasul Paulus.
Itu artinya bahwa Rasul Paulus itu menerima penolakan ini sekali lagi dengan kebesaran hatinya. Sekalipun keberadaan sulit dihadapinya, tetapi Rasul Paulus percaya bahwa Allah merengkuhnya, Allah menguatkan, Allah menopangnya, Allah juga berkenan untuk menolongnya. Maka kemudian dengan hati yang jujur dia mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, itu firman Tuhan. Oleh karena itu maka kemudian Rasul Paulus dalam ayat yang ke-9b dan 10, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga mungkin ya Rasul Paulus menganggap bahwa penolakan itu biasa. Penolakan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Maka atas penolakan itu tentunya tidak perlu dihadapi dengan reaktif, dengan marah, jengkel, sedih, dendam, mengutuk, atau menyumpah serapai apa yang dialaminya. Tetapi justru sebaliknya, penolakan itu perlu dihadapi dengan kebesaran hatinya, membawa dia untuk bisa merefleksikan apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kemudian tokoh yang utama dalam kehidupan kita bersama adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kebesaran hati Paulus ini rupanya belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu juga ngelenggono, Tuhan itu juga pasrah, Tuhan juga mau menerima apa yang menjadi penolakan pada saat itu. Ia ditolak Bapak Ibu sekalian dalam bacaan kita di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Yesus tidak mengutuki orang Nazaret. Tuhan Yesus ketika ditolak juga tidak kemudian memarahi mereka, mengancam mereka, tidak. Bahkan Tuhan menghadapi itu, Tuhan mungkin merasakan bahwa kenapa mereka menolak, karena memang mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa orang Nazaret tidak percaya pada Tuhan Yesus? Karena dianggap sudah tahu kehidupan sehari-harinya Yesus itu seperti apa. Dia kan cuma anaknya, bukan anaknya orang kaya, tapi anak Maria. Dan bukanlah saudara-saudara itu perempuan ada bersama kita, sudah tahu kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan saudara-saudaranya. Maka mungkin, kok orang yang seperti ini kok mau bicara tentang sorga? Kok mau melakukan menyampaikan sesuatu yang mulia? Kok amanat-amanat sorga yang disampaikan kepada kita, dia itu siapa? Maka kemudian mereka menolak. Dan rupanya bahkan Tuhan Yesus juga dianggap dari iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam bacaan kita. Tetapi respon daripada Tuhan atas penolakan itu, sekali lagi Rasul Paulus belajar tentang kebesaran hati Tuhan Yesus Kristus. Maka kemudian Tuhan tidak terbakar emosinya.
dalam pasal 2 ayat yang kelima. Tuhan juga tidak mengutuk Nazaret, tidak ngelokro, tidak patah semangat untuk melanjutkan pelayanannya di tengah-tengah Nazaret. Ia tetap mengutus para muridnya melakukan kesembuhan-kesembuhan, walaupun mungkin mujizat itu tidak terjadi di antara mereka. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, rupanya mujizat itu erat kaitannya dengan hal menerima. Kalau seseorang itu tidak menerima Tuhan Yesus, apa mungkin terjadi mujizat? Mujizat itu berkaitan dengan iman. Bagi yang menerima akan menjadi jalan mujizat itu. Maka di tempat-tempat lain para murid bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus bersabar. Makanya kemudian ada strategi yang dapat diambil dalam karyanya di tengah-tengah Nazaret itu. Ia menyembuhkan orang sakit. Mungkin dengan menyembuhkan orang sakit, mereka bisa menerima bagaimana karya Tuhan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kesimpulan kita bahwa memang untuk menerima penolakan itu, janganlah kita marah, janganlah kita jengkel, tapi mari kita berbesar hati supaya kita bisa dicerahkan pikiran kita untuk memiliki strategi dalam hal pelayanan dan berbuat baik dan kasih kita kepada sesama, khususnya dalam rangka mengasihi Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dengan satu pendapat dari filsuf Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana dia itu lahir tahun 1058 dari Tus, Iran, dan kemudian meninggal 18 Desember tahun 1111. Sehingga usianya 53 pada saat itu ia meninggal. Ketika saya melihat kembali kehidupan saya, itu pendapatnya, saya menyadari bahwa setiap kali saya pikir ditolak dari sesuatu yang baik, pada saat itu aku benar-benar sedang kembali diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Anda harus meyakinkan hati bahwa apapun yang Tuhan tetapkan adalah hal yang paling tepat dan paling bermanfaat bagi Anda. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya warga jemaat Pepantan Gunung Anyar, Jemaat Rungkut. Semua penolakan itu, kalaupun itu kita masukkan dalam ranah ketetapan Tuhan untuk dapat kita menjadi jalan melakukan yang lebih baik, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu kata wajib dan harus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan orang-orang percaya di muka bumi ini. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil menempatkan tangan kita di dada kiri. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang telah menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah kita persiapkan. Sebelum kita menghaturkan persembahan di dalam ibadah ini, mari kita menghadap Tuhan, mempersiapkan terlebih dahulu hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, saat ini boleh kami bersekutu di dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu sendiri hadir di tengah-tengah kami, satu persatu jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Demikian ya Tuhan harus kami lakukan di dalam ibadah ini, karena satu wabah yang selalu menghantui hati pikiran kami dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kami berserah kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini boleh kami mengucap syukur dengan mempersembahkan sebagian daripada berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami, meskipun dalam kondisi yang demikian ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan, pimpin kami ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan persembahan bagi kebesaran dan keluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya kami persembahkan dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dasari di dalam kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang akan kami bacakan dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan ini. Kami persilahkan Bu Ratri untuk memimpin.
Ya, baik. Mari seluruh warga jemaat kita mempersembahkan yang terbaik dengan penuh ucapan syukur dan hati yang gembira. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama memanjatkan syafaat kita kepada Tuhan, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari. Segala kemuliaan Tuhan kiranya boleh mengedepan dan yang menjadi prima di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena kasih setiamu semata sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Maka kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan, atas kekuatan, atas kemampuan Tuhan. Untuk dapat tetap bertahan sampai saat ini. Begitu juga mungkin di antara kami atau kami pernah mendapatkan penolakan. Tapi kami tetap terus bertahan dalam rangka kami meneladankan akan kasih Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan tentang kebesaran hati kepada kami semuanya. Belajar untuk merefleksikan dengan cara kami membuang pikiran-pikiran yang negatif. Tapi biarlah kami hanya mengambil bagian yang positif yang membawa kami bersama untuk bisa berintrospeksi diri. Yang akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali tadi, bahwa biarlah kami dapat menghayati akan penolakan itu untuk melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami menerima bahwa bagian itu adalah bagian di mana Tuhan ingin berkarya melalui kehidupan kami yang lebih baik. Maka kiranya atas persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah Tuhan persembahan itu. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang dialami kami di jemaat Pepantan Gunung Anyar beserta dengan jemaat Rungkut dan tentunya menjadi sarana berkat selingkup GKJW. Kami serahkan persembahan kami ini dengan penuh iman dan percaya kami. Kami tentunya juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa jemaat Pepantan Gunung Anyar ini
memiliki rencana ke depan yang dibangun mulai sejak beberapa waktu yang lalu, yaitu akan membangun tempat ibadah, rumah Tuhan. Jikalau ini kami sebut rumah Tuhan, rumah yang dibangun oleh jemaat Pepantan Gunung Anyar ini adalah rumahnya Tuhan. Kami percaya bahwa jikalau ini rumah Tuhan, maka Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dari pembangunan rumah Tuhan ini melalui seluruh warga jemaat. Saudara-saudara kami yang terlibat dan terpanggil untuk ikut serta menjadi sarana berkat akan pendanaan dan pengurusan izin penyelesaian pembangunan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini dan akhirnya ini menjadi berkat bagi rumah Tuhan, dan rumah Tuhan boleh berdiri untuk sekedar menjadi rumah, tidak menjadi rumah, tetapi menjadi tempat di mana nantinya akan memancarkan sinar kemuliaan. Menjadi rumah tempat di mana kami akan melanjutkan karya kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Gunung Anyar ini. Berkati perencanaannya, berkati pendanaannya, berkati juga penyelesaian izinnya, berkati juga pembangunan rumah tempat ibadah ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan bahwa kami ini hanya manusia lemah. Sekarang ini banyak virus, penyakit yang berterbaran di lingkungan di sekitar kami Tuhan. Tapi Tuhan telah menghendaki kami untuk tetap bertahan sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kami serahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa dan raga kami ini Tuhan Yesus. Kami, jemaat-Mu Pepantan Gunung Anyar, jemaat Rungkut, maupun kami semua dimanapun kami berada, kami menyerahkan segala keberadaan kami kepada Tuhan. Bersamalah dengan kami, sertailah kami, tolonglah kami Tuhan, jagalah kami, lindungilah kami Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami, mampukan kami untuk menjadi sarana berkat bagi sesama kami di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Dan secara khusus bahwa ini adalah bulan keluarga, di mana di dalamnya ada bulan kesaksian dan pelayanan, maka kiranya Tuhan hadirlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Jamalah kami, sertai bersamai keluarga kami, terutama anak-anak kami Tuhan, yang beberapa waktu ini tidak bisa belajar di sekolah bersama teman-temannya, tapi belajar di rumah. Tetap karena mereka kepandaian, hikmat kebijaksanaan, semangat dan motivasi belajar terus-menerus bagi anak-anak kami. Supaya nantinya keberadaan ini tidak menjadi kendala anak-anak kami untuk lebih berhikmat, lebih pintar Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi muda-mudi kami yang sampai saat ini mungkin karena ada kesulitan yang seperti ini, maka kemudian mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari jodoh terkendalai. Tapi anak-anak Tuhan kami percaya, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan mempersiapkan berkat sebagaimana yang mereka butuhkan, yaitu lowongan pekerjaan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Jodoh bagi mereka karena mereka butuh hidup berteman dengan anak Tuhan yang lainnya. Biarlah mereka boleh menyerahkannya nanti di depan altar Tuhan. Kami para orang tua dengan segala keberadaan kami, pekerjaan kami baik pegawai negeri sipil, kami swasta, kami wirya swasta, kami anggota TNI, maupun kami juga pemberi jasa dan bekerja dengan jenis pekerjaan kami yang lainnya. Kami serahkan melalui pekerjaan ini, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi sarana berkat bagi keluarga kami. Cukupkan, bahkan
biarlah boleh berkelimpahan segala berkat-berkat Tuhan ini. Akhirnya kami serahkan anggota keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, sakit apapun Tuhan. Tolonglah mereka, beri kesembuhan kepada mereka Tuhan. Jangan hentikan harapan kami, jangan pupuskan asa kami Tuhan terhadap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit ini. Tapi biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberikan mujizat kepada saudara-saudara kami. Keberadaan kami ini juga tidak terlepas dari upaya dan usaha bangsa dan negara kami melalui pemerintahan di dalam kepemimpinan mulai Bapak Presiden Joko Widodo sampai beserta dengan jajarannya. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan mantapkanlah hati mereka untuk terus bekerja, berjuang, dan memastikan bahwa mereka berusaha keras untuk boleh melewatkan segala problema, segala tantangan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, baik COVID-19 maupun apapun Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami selaku bangsa Indonesia ini, berkati negara kami Indonesia ini, supaya nantinya Tuhan kami dapat pulih seperti hari-hari kemarin dalam perjuangan kami, baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial, maupun secara apa saja Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan tentunya hidup kami tidak pernah kami akhiri tanpa Tuhan. Tapi biarlah hidup kami selalu bersama dengan Tuhan. Maka kami serahkan doa kami ini kepadamu Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam perjalanan hidup kami, dalam aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menghadapi hidup ini dengan kebesaran hati kita bersama. Agar karya kasih Tuhan tetap berlanjut di sepanjang kehidupan kita bersama. Kita tidak surut, kita juga tidak berhenti untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan kita. Tapi kita terus maju karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan mengiringi di sepanjang perjalanan kita. Seperti dalam pujian kita, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk
jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dan sebelum mundur dari tempat ibadah ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hatimu untuk selalu berada di dalam kasih karunia Bapa di sorga. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih pertolongan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.